Oh, babo. 3 bulan lagi. Geletex. Oke, kita kembali lagi ke markas kandang karena sudah mendekati waktu makan sahur. Oke, rutinitas online. Dan ini ada Rico. Sip. Oke, selamat datang di Galaxy Channel. Kembali ke hari Minggu pertanggal berapa? 9 Mei. Jadi hari ini kita masih ada, mumpung masih ada jeda waktu ya sebelum menjelang Lebaran. Dan kita akan sedikit berkunjung tandang wilayah bagian selatan dari Kota Mataram, tepatnya dengan Rico. Seperti apa tempatnya dan apa targetnya, nanti kita lihat di tempat sana. Yuk. Musim tanam. Ini loh gila mas. Oke, baru dapat batok, gunanya untuk menampung lumut. Oke, kita menyempatkan untuk cari bermodal air, bukan untuk minum ya, tapi karena nantinya lumutnya akan digunakan di sekitar perairan air payau, jadi maksudnya biar airnya tidak rusak, jadi lumutnya nanti ditaruh di sini, baru disediakan air tawar sebelum digunakan untuk di air payaunya. Oke, mampir ke lokasi semalam. Aduh, macet kun. Oke, kita mampir dulu ke Kebun Ayu di lokasi peternakan ayam ini ya, yang lokasi tempat kami terakhir kemarin menyempatkan mancing malam di sini untuk mengumpulkan sejumlah umpan cacing dulu. Biar gampang persediaan stok umpannya, bisa variasi selain dari lumut. Oke, seperti ini tempatnya. Tadi yang kemarin malam di bawah sini kita ya, nongkrong di wilayah situ malam-malam. Ayo sebentar loh. Oke, kita tiba di lokasi dekat sekitar Pantai Cemara, dan spot mancingnya sudah dekat-dekat sini ya, cuman bukan di bagian dari muaranya sini. Tapi nanti kita akan sedikit ke arah sana sedikit, dari sini sekitar 1 kilometer sedikit. Lalu tempatnya ada jembatan kecil. Nah, di sebelah kiri nanti ada satu aliran sungai kecil yang mengarah ke kiri jalan. Kita akan main di sana. Dan sedikit keterangan, kita mampir di sini karena ada satu sedikit musibah ya. Pada saat kita sedang ndak kencang-kencang sih motor kita laju, ternyata ada kucing mendadak nyebrang dan kejadian nabrak. Jadi terpaksa kita harus kubur dulu. Ya, ada aja. Tinggal lihat dulu ya, ayo. Oke, kita tiba di tempatnya seperti ini. Masih bagian dari muara. Nah, ini cuma ada bapak satu orang mancing di depan sungai ini. Oke, ini tempatnya sepanjang dari sungai kecil, cuman sayangnya sudah ada yang masang jaring di bagian. Nah, ini sudah ada jaring di sini. Padahal tempatnya sudah cukup bagus ya untuk sekedar berteduh, banyak tempat begini.
Dangkal-dangkal. Apa ikan apa? Jadi lokasinya masih berseberangan dengan satu lokasi BTN ya. Dan ini ada satu ibu-ibu pencari kerang. Jenis kelompok kerang bako, cuman dia yang banyak semacam tritip ini ya. Besar-besar seperti ini. Casustrea atau apa nama latinnya itu, lupa saya. Ngeliwas-ngeliwas mujair lah tuh. Ada. Oke. Oke, tempatnya seperti ini. No. Rumahan. Lalu ini jalur pembuangan yang menyatu menuju ke sungai. Semacam muara kecil ya. Oke, uji coba sementara. Oke, kita sudah bergeser ke satu lokasi yang lain lagi, tapi masih dalam satu lingkaran Teluk Lembar. Ini sih merupakan bagian dari tambak-tambak bandeng ya. Nah, kalau mancing di sini masih diperbolehkan asal sasarannya adalah kelompok-kelompok ikan mujairnya yang dianggap sebagai hamanya. Jadi kita akan coba ya. Menarik sih tempatnya. Suasananya terlalu cukup panas ya, terik. Pohonannya, tegakan pohonannya sedikit. Sementara memang di sini tambak-tambaknya disirkulasikan dengan beberapa tanaman-tanaman mangrove. Beberapa masih muda-muda ya. Nah, ini yang menariknya adalah tempat pintu airnya masuk di sini, mestinya menariknya. Cuman sayang umpannya hanya lumut. Oke teman-teman, kita sudah tiba lagi di satu spot yang lain. Masih lokasi pertambakan, bagian dari lingkar kawasan Teluk Lembar. Tapi kawasannya di sini, kalau pintu masuknya dari jalan utara, itu kawasan Dusun Empol Utara. Nah, masuk sini ada namanya kawasan lagi yang dikembangkan sebagai kawasan zona konservasi ya, pendukung. Apa istilahnya ya? KEE apa waktu itu? Kawasan apa itu ya kemarin ya, waktu dalam KSDA, istilah KSDA. Nah, tempatnya di situ, lokasi tempat pengamatan burung juga sekaligus pengembangan wisata bako ya. Nah, di belakangnya sini tempat lokasi pembibitan yang dulu kita pasca melakukan perjalanan dari Desa Batu Putih mampir ke tempat Umar yang ada di sini. Kawasannya cukup luas, hamparannya luas. Nah, entah di mana kita coba mancing-mancing sekedar nyari target ikan mujair yang bagi sebagian pengusaha tambak bandeng di sini mujairnya dianggap sebagai hama. Jadi masih bebas kita pancingnya. Oke, seperti dilihat ya, kita baru tiba di Nursery Mangrove. Nama desanya lagi beda lagi di sini, Desa Cendimane ya. Sementara tadi kalau dilihat sana Empol Utara. Nah, dalam kurun waktu yang hampir sebulan ternyata pembibitannya di sini sudah cukup banyak yang dipanen. Ini bibit-bibitnya sudah pada dibawa entah kemana ini. Ada sejumlah bibit, ada 500.000 batang. Jenis Rhizophora mucronata dan stylosa. Oke. Apa tadi ada teguran dari warga itu? Ternyata bibit-bibitnya yang di sana tadi ada di sekitar sini ya. Nah, ini ditumpuk di pinggir-pinggir sini.
Mungkin ini juga bagian dari tindak lanjut untuk acara penanaman lagi. Kurang paham ya. Nah, kalau lihat secara jalur airnya di sini itu sudah langsung menuju ke laut. Pastinya berpeluang bagus di sini ya. Dan ngomong-ngomong, baru saja Riko dilewatin oleh satu warga di sini. Dan sudah dapat izin bahwa katanya kalau sekedar cari mujair, hajar saja sehabis-habisnya. Nih ya. Kayaknya sih kita nyoba aksi tegek di sini. Oke, baru saja ada beberapa kali strike, tapi jenisnya tentu saja kenanya bandengnya. Menarik sih sebenarnya untuk sekedar latihan-latihan sensasi strike. Meskipun ya tadi ada satu penjaganya ya sempat datang ngasih tahu kalau memang sebenarnya di situ nggak ada kelompok mujair. Tapi nanti kalau nggak ada, kita sempatin lagi ya ngerekam aksi sensasi strike bandeng. Nah, kita sudah nyoba di samping sebelah barat dari tambak yang satu, yang merupakan usaha dari pembibitan bakau. Kayaknya sih tidak ada gerakan sama sekali di sini. Bisa jadi memang dia sudah dipanen. Tes lagi nanti. Nah, kita sudah bergeser lagi ke satu tempat yang namanya Batu Kijok. Lokasinya sih memang dekat hampir dengan fasilitasnya jauh kok ya. Apa? Loka budidaya itu. Budidaya apa? Budidaya angkatan Dinas Kelautan. Oh, lumayan. Masih agak cukup jauh ya. Jadi sini ada, kalau kita lihat tadi ada di sebelah dari Teluk lokasi-lokasi tambaknya. Nah, yang di sebelah sini namanya Batu Kijok ini dia di sebelah kanan dari aspal, sebelah kiri dari aspal. Dan ini kebetulan ada lahan-lahan milik warga orang Hindu ya katanya. Lagi ada tanaman-tanaman seperti ini. Jenisnya apa namanya ini kok? Minyak kayu putih ya. Ya. Sudah ditandain dengan batang begini. Nah, kita akan mencoba sedikit keberuntungan memancing di sini. Setelah berkali-kali tadi tidak ada hasil kecuali saya berapa ekor ikan bandeng saja tadi, tapi tidak sempat didokumentasikan. Karena juga sedikit was-was ya, karena ada beberapa penjaganya juga sempat mendekat sambil memberitahu. Tapi memang tujuannya bukan cari bandeng, memang hanya sekedar karena informasinya di sana boleh mengambil mujairnya. Mudah-mudahan di sini ada penarikan lagi. Yuk lanjut. Wah, bukit-bukit hijau. Oke, ini strike perdana. Yesus. Namanya goreng. Aduh. Oke. Ya, dari ukuran-ukuran yang kecil-kecil tadi, ini agak besar. Tapi yang jadi agak aneh, dia punya penutup insangnya agak bolong di sebelah kiri. Oh, dia kena kanker pipi. Oke, masih bertahan sekian waktu. Nah, dari keragaman jenis ternyata ditemukan juga kelompok ini ya, ikan erongan yang merupakan ikan dari kelompok pesisir. Sepertinya dia juga masuk ketika waktu air pasang ke sini. Tapi ini adalah jenis kelompok anakannya ya, juvenilnya. Cukup rakus memang kelompok ini, trumpet fish. Dan air sudah menunjukkan gelagat surut. Cukup lumayan turunannya sekitar 20-an cm dari yang tadi. Dan rupanya di sekitar tegakan-tegakan pohon kelompok mangrove ini juga banyak jenis burung-burung ya. Tadi juga ada kelihatan penampakan burung belibisnya. Jadi cukup menarik kalau dijadikan lokasi ajang menembak sesekali waktu nanti kalau kurun datang ke sini. Oke, ikannya memang terlalu kecil-kecil ya selama di sini nih. Jadi hanya sebesar jari gini. Jadi kita kembalikan ke habitatnya. Biarkan dia mengarungi hidupnya kembali. Nah, ini.
terlalu kecil. Dan yang cukup jadi fenomena itu ada dua ikan tadi yang agak sedikit punya persamaan. Nah ini dia, nih kok. Dua ikan ini punya kondisi pipi yang sama ya. Nah dia agak lobang di bagian pipinya, sehingga insangnya terlihat cukup jelas gini. Anehnya dia di sama-sama sebelah kiri. Entah apa ini gejala genetisnya atau gimana ini. Nah kalau yang lain-lain lebih kecil lagi nih. Ayo kembali besar lagi. Ketinggalan ya kan? Kok ente. Cuma gini. Dua. Ya. Ayo kembali. Cat and release ya. Cepat besar ya, lain kali kita datengin lagi. Jadi untuk keterangannya, model tambaknya sih sebegini aja ya. Lebar sekitar 4 meteran, memanjang, berbentuk segini, mutar. Lalu dia akan bertemu dengan saluran yang ada di sini menuju ke laut. Ya entah bagaimana dengan kondisi yang di depan sana. Kalau di lautnya kita belum nyoba. Lain kali pasti akan dicoba lagi. Ada waktu dan kesempatan yang lain. Yuk benar-benar untuk balik lagi ke Mataram. Oke, kelihatan surutnya jauh, kering. Oke, yang ngabuburit. Oke, mampir dulu sebentar pinggir jalan istirahat. Teler.